Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan? PDIP ketar-ketir begitu ya, melihat Gibran menjadi cawapres dari Prabowo ya. Mengapa dia bisa ketar-ketir begitu? Kita lihat saja analisisnya begitu kan ya. Apa yang mau ditawarkan Pak Mahfud MD ya untuk bisa meningkatkan elektabilitas dari Pak Ganjar. Dia mesin politiknya siapa coba bayangkan ya. Apakah selama ini kepercayaan publik terhadap Pak Mahfud itu sudah ada? Ya pasti ada di situ begitu kan. Tapi di satu sisi kelemahan dari Pak Mahfud begitu ya. Karena dia mesin politiknya yang ada di masyarakat. Warga NU misalnya begitu. Jelas jauh mereka begitu kan ya. Kultur NU ya pasti kepada Anies Baswedan dengan Caimin mereka begitu. Apalagi di Jawa Timur. Katanya begitu lumbungnya Pak Mahfud dan sebagainya begitu kan. Dan nilai yang ditawarkan oleh Pak Mahfud sebenarnya cukup menarik begitu kan. Ya bisa memperantas ya hukum yang ada selama ini begitu kan. Oke itu baik begitu kan. Tapi di satu sisi nampak dan praktek kenyataan yang ada selama ini Pak Mahfud ya belum menentukan apa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang masih tidak percaya terkait dengan adanya 346 triliun yang kemudian ada kekacauan besar. Dan bahkan sekarang apa buktinya begitu kan? Bahkan dokumennya katanya hilang atau apa. Ini belum dibuktikan oleh Pak Mahfud. Sehingga ya nilai tawar Pak Mahfud hari ini itu kecil mereka begitu. Apalagi di Madura begitu kan ya. Yang kemudian basisnya dicap sebagai pendukung Pak Prabowo dan Anies Baswedan. Ya jauh mereka begitu. Di daerah Madura sendiri kalau Pak Mahfud kalah gimana begitu kan. Karena orang Madura itu menganggap bahwa apa sih sumbangsi terbesar Pak Mahfud selama ini ya. Selama berada di pemerintahan terhadap bangsa, terhadap rakyat Madura. Kira-kira seperti itu pertanyaannya begitu. Menurut saya pribadi sebenarnya ada sih sumbangsi terbesar dari itu. Mulai dari penegakan hukum begitu kan ya. Melihat dari kasus-kasus dulu yang kemudian anak itu dibegal, kemudian dibela oleh Pak Mahfud begitu kan, akhirnya dia bebas dari penjara begitu kan. Itu adalah keuntungan besar bagi orang Madura. Tapi bangsa kita kan bukan terdiri dari orang-orang Madura, itu banyak begitu kan ya. Masyarakat Indonesia itu kan banyak begitu, tidak hanya itu begitu kan. Itu nilai tawar yang kemudian mesin politik dari Pak Mahfud itu sangat kecil, sehingga apa yang terjadi selama ini untuk menaikkan elektabilitas ya kepada Pak Ganjar itu sangat relatif agak jauh mereka begitu. Itu agak sulit mereka begitu kan. Lihat saja realitas hari ini. Ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah daftar ke KPU, apa yang terjadi? Orang menganggap bahwa begitu kan ya, biasa-biasa aja begitu kan. Selama penegak hukum begitu kan ya. Kalau kita berpatokan apa yang disampaikan oleh Simbang Bang Pacul begitu kan ya, penegak hukum kita itu tergantung dari yang di atas, tergantung dari ketua-ketua umum partai. Katanya begitu. Dan apa yang terjadi? Apakah Pak Mahfud ini pelayan rakyat atau petugas partai? Kalau kita berbicara terkait dengan itu begitu kan. Jadi nilai tawar dari Pak Mahfud itu mesin politiknya agak masih jauh di situ begitu kan. Tetapi kalau ini menang, ini punya kesempatan yang sangat luar biasa di situ begitu. Dan orang akan menganggap sih sebagai sosok cawapres itu kan sebenarnya ya harus sama mereka begitu kan ya. Dalam artian apa? Ya Pak Ganjar misalnya begitu kan dengan Pak Mahfud misalnya harus sama peran mereka begitu. Dalam artian bukan dijadikan ban serep begitu kan ya. Selama ini kalau kita lihat cawapres mereka, kalau kita berbicara dengan narasi-narasi apa yang disampaikan oleh beberapa pengamat, ada yang mengatakan cawapres itu jangan sampai dijadikan sebagai ban serep di situ begitu kan. Dan orang akan menganggap bahwa selama capresnya dari PDIP begitu kan, cawapresnya tidak bisa berkutik dan tidak bisa ngapa-ngapain, katanya begitu. Tetapi kalau kita lihat kekuatan Pak Mahfud ini ya bisa saja di Madura, di tapal kuda di situ begitu kan ya. Tetapi pada hakikatnya di Jawa Timur kalau dicap sebagai lumbung Pak Mahfud dan Pak Ganjar itu saya rasa salah besar. Karena selama ini melihat saja Anies Baswedan dengan Caimin itu sangat luar biasa ketika turun ke bawah. Tapi tunggu saja ya, Pak Mahfud kan masih belum turun ke bawah, apalagi tidak mundur ya sebagai jabatan. Itu semakin semakin digoreng habis-habisan mereka begitu ya.
Bahkan ya di satu sisi kalau kita melihat dengan catatan kami begitu kan ya, bisa saja begitu. Ya, yang kedua adalah terkait dengan prestasi Pak Ganjar secara apa namanya prestasi secara kinerja yang sangat luar biasa ya. Itu belum ada begitu kan. Dalam artian apa? Dalam artian kinerja luar biasa itu Pak Ganjar 2 periode begitu kan ya di Jawa Tengah begitu kan ya. Prestasi apa coba bayangkan begitu. Coba sebutkan di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Orang akan menilai ini prestasi yang sangat luar biasa begitu kan. Tetapi kan tidak ada. Apa sih proyek Mercusuar dari Pak Ganjar yang kemudian dilakukan hari ini selama 2 periode? Coba sebutkan di situ begitu. Tidak ada. Ya, kalau kita melihat tidak ada mereka begitu kan ya. Nah, ya bisa saja Wadas ya yang kemudian dimainkan isu-isu tersebut begitu kan ya. Terus kemudian banjir di situ 2 periode padahal begitu kan ya. Walaupun ada sih sebenarnya prestasi, tapi kan prestasi ya biasa-biasa aja mereka begitu. Dalam artian ini pasti ya yang kemudian orang menganggap bahwa kinerja Pak Ganjar itu sekarang ini kan apa coba bayangkan prestasinya apa coba bayangkan. Nah, hal inilah yang kemudian berbeda dengan yang lain. Seperti Anies Baswedan menjadi 1 periode yang gubernur DKI Jakarta prestasinya sangat luar biasa begitu ya. Pak Prabowo misalnya apa prestasinya di situ begitu ya. Dia menjadi Menhan yang kemudian terbaik mereka begitu. Dan bahkan Gibran apa coba ya prestasinya. Itulah kita lihat bahwa itu semuanya itu kan punya kelemahan masing-masing di situ begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mengapa pada waktu itu begitu kan PDIP selalu percaya kepada Pak Jokowi begitu. Nah, kesalahan di situlah. Maka ya hari ini PDIP bisa dijadikan sebagai orang yang kemudian ya ketakutan besar, kepanasan, ketar-ketir mereka begitu kan. Dia terlalu begitu percaya terhadap ya politik Pak Jokowi selama ini begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, kalau sudah seperti ini apa yang mau dibilang oleh PDIP? Dicap sebagai pengkhianat ya Pak Jokowi dan Gibran, atau jangan-jangan si menantunya Jokowi akan keluar atau apa begitu kan. Nah, ini menjadi sangat luar biasa pertentangan politik hari ini begitu. Tapi yang jelas begitu, karena menantu dari Pak Jokowi masih berada di PDIP, apakah dia masih keluar atau tidak? Jelas dugaan-dugaan ini sepertinya begitu kan ya, harus diduga betul begitu kan. Bahkan ya si Hasto ini jangan tinggal diam. Mereka yang kemudian dipercaya amanah besar justru bisa mengkhianati dari partainya sendiri begitu. Jadi kalau logika-logika ini disambungkan, maka ya PDIP bisa saja ketar-ketir mereka begitu kan ya. Karena pada hakikatnya ya kita lihat saja sebuah realitas Pak Jokowi hari ini begitu, politiknya tidak menentu di situ begitu. Apalagi sekarang ini partai-partai besar di situ begitu yang hanya tergabung ya ini kan P3 begitu. Yang akar rumputnya di situ ya kita banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ, walaupun lembaga survei merilis bahwa ya akar rumput dari P3 kepada Pak Prabowo begitu kan. Tapi kenyataannya di situlah yang kemudian peran penting ya PDIP hari ini jangan terlalu percaya terhadap orang yang kemudian yang dianggap pelangak pelongok bisa diatur oleh Bu Mega. Padahal itu tidak begitu kan ya. Justru orang yang kemudian dicap sebagai pelangak pelongok sana sini begitu kan, itulah punya strategi politik yang lebih tajam daripada Ibu Megawati begitu kan. Bayangkan begitu kan, PDIP bisa dilapis seperti ini begitu kan. Artinya kan seperti itu logikanya begitu. Dan sekarang apa yang mau dibahas oleh PDIP? Selain dia ketar-ketir dan ketakutan yang kita hadapi ya, power utama yang kita butuhkan itu adalah sebagai sosok Jokowi mendukung Pak Ganjar. Tapi pada akhirnya kalau anaknya maju begitu, tidak mungkin Pak Jokowi itu adalah bisa mendukung dari Pak Ganjar kepada Pak Ganjar. Dia tetap kepada anaknya begitu kan. Walaupun secara implisit mengatakan ya kepala negara itu harus netral di situ begitu kan. Bukan tidak mungkin. Ya ini anaknya begitu kan ya. Tetapi kalau kita lihat yang ada dinasti politik itu kan sekarang itu dicap luar biasa di situ begitu. Dan akhirnya tidak mempan strategi dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud hari ini begitu. Apalagi di PDIP itu sudah terlambat di situ begitu kan ya. Sayang seribu sayang begitu kan ya. Saya masih percaya apa yang disampaikan oleh Ade Armando begitu kan. Mungkin setengah tahun yang lalu begitu yang mengatakan kalau Pak Ganjar tidak segera dideklarasi, maka kemungkinan besar
Pak Ganjar itu akan ketinggalan. Terbukti hari ini begitu. Ketinggalan besar mereka begitu. Mengapa? Karena begitu banyak strategi-strategi yang kemudian dibiarkan oleh PDIP. Pak Jokowi bisa yang kemudian ya mengatur caturan ini begitu kan ya. Catur dari Pak Prabowo bisa diatur di situ begitu. Akhirnya strategi masuk istana begitu kan. Kalau Ibu Mega mengunci Pak Jokowi begitu, mendeklarasikan Pak Ganjar di situ pada waktu itu yang kemudian jauh-jauh hari begitu kan ya, setelah Anies Baswedan dideklarasi, maka kemudian ini menjadi kunci besar di situ begitu. Dan bahkan di situ ya ketika Gibran dan kepala daerah disuruh deklarasi memenangkan Ganjar ya Gibran dilakukan mereka begitu kan. Tapi tautannya di belakang mereka sudah dipersiapkan untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu. Ini kan menarik begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.